Seperti yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir sebelumnya, kalau dirinya sampai detik ini masih mencari direktur teknik buat Timnas Indonesia dan kemungkinan baru akan diumumkan pada bulan Februari mendatang. Dan menurut penuturan dari Pak Erick, setidaknya udah ada 3-4 nama dari berbagai negara yang akan diproyeksikan mengemban peran tersebut. Yang mana disebutkan kalau dirtek Timnas nanti akan berasal antara dari Inggris, Spanyol, Jerman, dan Belanda. Dan dari daftar di atas, yang cukup mencuri perhatian adalah nama pemain Landers, mantan asisten Jurgen Klopp semasa melatih di Liverpool. Jika pemain ini bergabung, maka Timnas akan memiliki 4 pelatih yang sangat oke. Tentu saja dengan ilmu yang didapat dari Klopp. Sudah pasti, Landers memahami betul konsep gegenpressing. Dan jika ia nantinya beneran jadi dirtek Timnas Indonesia, maka ini akan jadi sebuah kombinasi menarik antara Landers, Kluivert, Pastoor, dan Lanzat. Timnas bakal makin sulit ditebak, dan untuk amankan 9 poin dari 4 laga sisa babak round 3 makin realistis. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia menjadi salah satu tim Asia yang paling banyak mendapatkan sorotan. Bahkan kini, dengan bergabungnya Patrick Kluivert dan juga Danny Lanzat serta Alex Pastoor sebagai jajaran pelatih baru Timnas Indonesia, membuat media-media asing makin gencar menyoroti perkembangan Timnas Garuda. Di sisi lain, demi bisa masuk jajaran elit Asia serta memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia, PSSI gimana caranya terus melakukan upaya untuk membuat Timnas Indonesia makin kuat. Terlebih momentum ke Piala Dunia 2026 akan sangat disayangkan jika nggak diambil, mengingat peluangnya cukup besar. Memang secara konsep dan target, lolos melalui playoff adalah hal yang paling realistis awalnya. Tapi kembali lagi, setelah 6 pertandingan dilalui, faktanya kekuatan tim di grup C selain Jepang ya relatif setara. Untuk itu, lolos via jalur runner-up dirasa masih cukup realistis dilakukan. Oleh karenanya, semuanya harus dimulai dari laga di bulan Maret, yang mana 6 poin bukanlah hal yang mustahil didapat. Terlebih tim Garuda akan ketambahan 2 amunisi anyar dalam diri Ole Romani dan Jairo Redwood. Selain itu, Pak Erick juga telah mengkonfirmasi kalau sampai detik ini dirinya masih mencari direktur teknik baru bagi Timnas Indonesia dan kemungkinan akan baru diperkenalkan pada bulan Februari mendatang. Sementara itu, jika berkaca dari apa yang diutarakan Pak Erick, tentu banyak yang berasumsi kalau dirteknya sekalian aja dari Belanda. Tentu saja dengan dirtek dari Belanda akan mudah menciptakan koneksi lebih cepat dengan pelatih yang ada saat ini. Nah, setelah sebelumnya sempat dikaitkan sama Louis van Gaal, kini muncul satu nama lagi, sosok dari Belanda yang dirumorkan akan menjadi dirtek yang baru. Dia adalah pemain Landers. Ya, tentu saja. Nama pemain Landers bisa jadi asing di telinga sebagian besar penggila sepak bola Indonesia. Tetapi portofolio ex-pesepak bola Belanda itu bukan kaleng-kaleng dalam urusan kepelatihan. Yang mana pria kelahiran Bruckhausen 41 tahun lalu itu sudah lalu lalang menukangi sejumlah klub besar Eropa, baik sebagai pelatih tim junior hingga asisten pelatih, bahkan manajer. Mengutip dari Transfermarkt, sepanjang Juli hingga Desember 2024, RC Salzburg mendaulat Landers sebagai manajer, di mana klub liga teratas Austria yang selalu warawiri di Liga Champions Eropa itu ditanganinya dalam 28 pertandingan. Sebelumnya pada 2018, dia juga pernah melatih klub Eredivisie, NEC Nijmegen.
Dan pada 2003 hingga 2012, secara bergantian Lenders pernah menjadi pelatih teknik untuk tim junior PSV Eindhoven dan FC Porto. Namun dari semua itu, yang paling mentereng adalah ketika dia bekerja untuk Liverpool, di mana ia tercatat 2 kali menjadi asisten bagi Jurgen Klopp. Awalnya dia menjadi pelatih untuk Liverpool U18. Nah, melihat hasil binaannya yang cemerlang, pada 2014, Lenders ditarik kembali menukangi sisi teknis tim utama The Reds. Setelah sempat ke NEC, pada 2015, Klopp kembali mengajak Lenders mendampinginya dalam 334 pertandingan hingga 2018. Dan setelah melewati total 664 match bersama Klopp, Lenders akhirnya bisa memahami filosofi gegenpressing yang cukup terkenal itu. Sangat menarik jika Lenders bergabung bersama Timnas Indonesia, karena Timnas Indonesia akan memiliki 2 filosofi permainan. Pertama, total football, dan yang kedua, gegenpressing. Atau mungkin bisa digabungkan dan menciptakan kekuatan baru di sepak bola Asia. Wah, makin menarik nih. Pesan Jurgen Klopp kepada sepak bola Indonesia. Sementara itu, Jurgen Klopp yang kebetulan beberapa bulan kemarin sempat mampir ke Indonesia, dia pun memberikan pesan yang cukup menyentuh. Dan semua orang juga tahu kalau Klopp adalah pria atau pelatih yang terkenal sangat bisa membakar semangat lewat kata-kata motivasinya. Maka dari itu, Klopp sendiri pernah berujar kalau untuk menjadi sukses, konsistensi adalah hal yang utama. Selain itu, Klopp juga berpesan jika dalam sepak bola, persatuan adalah hal yang utama. Oleh karenanya, hal tersebut sangat wajib diperhatikan semua elemen timnas, mengingat tim ini cukup banyak dihuni pemain baru, bahkan juga jajaran pelatih baru, sehingga udah pasti chemistry adalah tantangan terbesarnya. Sepak bola terbaik selalu tentang ekspresi emosi. Penampilan buruk dapat terjadi, bahkan dengan pemain baru. Siapapun dapat memiliki hari yang baik, tetapi Anda harus dapat melakukan yang terbaik di hari yang buruk. Persatuan adalah yang utama. Saya hanya memiliki satu pemahaman tentang cara meraih kesuksesan dan keberhasilan, yakni melangkah satu demi satu. Untuk menjadi sukses, Anda perlu hasil berturut-turut. Anda tidak bisa menang kalah. Tapi dari semua itu, yang terpenting kita harus bermain sepak bola dengan bebas dan berjuang dengan penuh semangat. Ucap Jurgen Klopp dikutip dari Reuters. Amankan 9 poin makin realistis. Dan kembali lagi kami tekankan, jika semua sudah bergabung sesuai rencana yang diharapkan oleh PSSI, mulai dari Ole Romani, Jero Reduwald, hingga 1 pemain lagi yang masih dirahasiakan oleh PSSI, serta direktur teknik baru Timnas Indonesia yang akan diumumkan pada bulan Februari mendatang, tentu akan membuat kekuatan Timnas Indonesia makin bertambah kuat. Dan bukan hal mustahil bagi tim Garuda untuk amankan 9 poin dari 4 laga sisa di babak round 3 ini. Apalagi dengan 2 asisten pelatih Timnas Indonesia, yakni Alex Pastur dan Danny Lanzat yang satset kerjanya, mereka langsung mempelajari calon lawan-lawannya dan memantau langsung anak asuhnya yang bermain di Eropa. Jelas ini akan membuat permainan Timnas makin menarik untuk dinantikan. Dan terlepas dari apapun, semoga saja Timnas Indonesia terus bisa menampilkan performa terbaiknya di lapangan. Apalagi di 4 laga sisa babak round 3 ini sangat krusial. Semua berharap para pemain bisa fokus dan bisa terus tampil di full squad.
Karena jika bisa main full squad, Mimin yakin kok timnas bisa amankan 9 poin dari 4 pertandingan. So, tetap semangat dan kami akan terus memberikan dukungan semaksimal mungkin. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.